Di kaki Gunung Papandayan yang asri, hiduplah seorang pria tua bernama Kakek Sutris. Sehari-harinya ia dikenal sebagai petani sederhana yang selalu ramah kepada semua orang. Di desa itu, Kakek Sutris menjalani hari-hari tenangnya bersama Rahayu, putri sematawayangnya yang menjadi kebanggaan sekaligus alasan hidupnya. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik kerut wajahnya yang bijaksana, Sutris menyimpan sebuah rahasia besar, ilmu rawa rontek. Ilmu warisan leluhur itu membuatnya tak bisa mati kecuali tubuhnya dihancurkan sepenuhnya. Rahasia itu telah ia kubur dalam-dalam, berjanji tak akan pernah menggunakannya lagi. Rahayu adalah gadis yang cantik dan cerdas, dengan hati selembut embun pagi. Ia sering membantu para tetua desa, mengajar anak-anak membaca, dan merawat para janda tua. Keberadaannya adalah pelita yang menerangi desa kecil itu. Setiap pagi, suaranya menggema saat ia menyapa ayam-ayam yang berlarian di halaman rumah. "Ayah, lihat, panen kita bagus tahun ini," serunya suatu pagi, sambil membawa sekeranjang penuh cabai merah. Senyum cerahnya adalah obat bagi hati Sutris yang lelah oleh usia. Baginya, Rahayu adalah segalanya. Hari-hari berlalu dengan damai, sampai suatu malam, bayangan gelap mulai menyelimuti desa itu. Seorang warga pulang dengan wajah pucat, membawa kabar bahwa sekelompok pria bertato telah terlihat di perbatasan desa. Mereka bukan penduduk desa, melainkan orang-orang asing dengan tatapan tajam dan tubuh penuh bekas luka. Sutris, yang sudah terbiasa membaca tanda-tanda, merasa firasat buruk menyelimuti hatinya. Namun, ia memutuskan untuk tidak membebani Rahayu dengan kekhawatirannya. "Ayah, kenapa diam saja?" tanya Rahayu sambil duduk di sampingnya di beranda rumah. Sutris hanya tersenyum kecil, lalu mengusap rambut gadis itu dengan lembut. "Tidak apa-apa, Hayu. Ayah hanya lelah," jawabnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sutris tahu bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Malam itu, ia duduk sendirian hingga larut, menatap bulan yang redup di langit gelap, seolah-olah ia sedang memohon perlindungan kepada alam semesta. Keesokan harinya, Rahayu, seperti biasanya, berjalan ke ladang untuk memeriksa tanaman. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan rambutnya yang diikat rapi. Namun, kali ini, langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Tak jauh dari ladang, ia berpapasan dengan 3 pria asing bertato yang duduk di bawah pohon besar. Salah satu dari mereka tersenyum tipis, lalu menyapa dengan nada sinis, "Cantik sekali gadis desa ini." "Sendirian?" "Ya." Rahayu menghentikan langkahnya, wajahnya mengeras. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya tegas, mencoba menyembunyikan rasa takut. Pria-pria itu hanya tertawa kecil, membuat darah Rahayu semakin berdesir. Ia segera berbalik, melangkah cepat menuju rumah. Namun, ia merasa tatapan tajam mereka menembus punggungnya, seolah-olah mereka sedang mempelajari setiap gerakannya. Ketika ia tiba di rumah, ia langsung menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Sutris mendengarkan dengan raut wajah yang sulit diterka. "Jangan pergi ke ladang sendirian lagi, Hayu. Mulai sekarang, kita harus lebih waspada," ujarnya dengan nada berat. Malam itu, Sutris tak bisa tidur. Kenangan masa mudanya kembali menghantui. Ia teringat saat pertama kali mempelajari ilmu rawa rontek dari gurunya, sebuah ilmu yang hanya diwariskan kepada mereka yang siap menanggung kutukan abadi. Dulu, ia menggunakan ilmu itu untuk melindungi banyak orang, tapi bayaran yang harus ia tanggung begitu besar, kehilangan semua orang yang ia cintai. Kini, ia merasa bayangan ilmu itu kembali memanggil, seolah-olah ia harus membukanya lagi demi sesuatu yang tak bisa ia hindari. Hari-hari damai di desa itu mulai terasa seperti masa lalu yang tak mungkin kembali. Ketegangan menggantung di udara, dan firasat buruk yang dirasakan Sutris semakin kuat. Ia tahu, musuh sudah mendekat, dan kali ini, mereka datang untuk merampas segalanya darinya. Namun, ia bersumpah dalam hati, meski tubuhnya harus hancur, ia tidak akan membiarkan satu pun tangan kotor menyentuh putri kesayangannya. Firasat buruk kakek Sutris terbukti benar. Di suatu pagi yang kelam, ketika embun masih menyelimuti desa, suara gemuruh sepeda motor memecah keheningan. 10 pria bertato dengan wajah bengis memasuki desa, membawa aura ancaman yang membuat warga ketakutan. Mereka dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar bernama Jakasura, yang terkenal sebagai pemimpin geng preman paling kejam di wilayah itu. Tatapan mata Jakasura tajam seperti elang, sementara senyum sinisnya mempertegas niat jahat yang ia bawa.
Warga desa hanya bisa mengintip dari balik pintu rumah masing-masing saat Jakasura dan anak buahnya menghentikan motor mereka di tengah alun-alun desa. "Dengar kalian semua," teriak Jakasura dengan suara lantang. "Mulai hari ini, kami yang menguasai desa ini. Kalian harus membayar uang keamanan jika ingin hidup tenang. Jangan coba-coba melawan, atau kalian akan tahu akibatnya." Ucapannya diiringi tawa keras para anak buahnya. Sutris, yang mendengar keributan itu, segera keluar dari rumahnya. Ia melihat Rahayu berdiri di sudut alun-alun, matanya memancarkan keteguhan yang membuat hati Sutris bergetar. Gadis itu melangkah maju, berdiri di depan para preman dengan penuh keberanian. "Kami tidak membutuhkan kalian, desa ini aman tanpa kalian," seru Rahayu dengan suara lantang. Kata-katanya membuat Jakasura terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Gadis kecil, kau punya nyali besar. Tapi aku tak suka orang yang melawan," balasnya sambil melangkah mendekati Rahayu. Sutris yang melihat itu segera melangkah maju, tubuhnya yang renta bergetar menahan amarah. "Tinggalkan desa ini sekarang juga, atau kalian akan menyesal," ucapnya dengan suara berat. Jakasura menoleh ke arahnya, lalu tertawa mengejek. "Kakek tua, apa yang bisa kau lakukan? Kau bahkan tak bisa berdiri tegak," katanya sambil mendorong tubuh Sutris hingga jatuh tersungkur. Rahayu berlari membantu ayahnya, namun tatapan tajam Sutris memberi isyarat agar ia mundur. Setelah insiden itu, Jakasura meninggalkan desa bersama anak buahnya, tapi ancaman mereka masih membayangi. Sebelum pergi, Jakasura berkata, "Kami akan kembali, dan kalian akan tahu apa akibat menolak perintahku." Kata-kata itu menggema seperti lonceng kematian di telinga warga desa. Rahayu mencoba menenangkan ayahnya, namun Sutris tahu ini bukan ancaman kosong. Ia merasakan bahwa badai besar akan segera datang. Malam itu, Sutris duduk di beranda rumahnya dengan mata menerawang ke kejauhan. Rahayu duduk di sampingnya, mencoba mengusir kekhawatiran ayahnya. "Ayah, aku tidak takut. Kita bisa melawan mereka bersama," katanya dengan nada penuh keyakinan. Namun, Sutris hanya menggeleng pelan. "Hayu, mereka bukan orang biasa. Ayah tahu jenis orang seperti mereka. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan untuk melindungimu." Rahayu memandang ayahnya dengan tatapan bingung, tapi ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Sutris memegang tangan putrinya dengan erat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Dalam hati, ia berdoa agar tidak perlu menggunakan ilmu terkutuk yang telah ia kubur bertahun-tahun. Namun, jika itu satu-satunya cara untuk melindungi Rahayu, ia siap menanggung semua konsekuensi. Saat malam semakin larut, Sutris kembali ke kamar kecil di sudut rumahnya. Ia membuka kotak kayu tua yang sudah lama terkunci. Di dalamnya, terdapat jimat-jimat dan benda-benda pusaka peninggalan gurunya. Dengan tangan bergetar, ia menggenggam salah satu jimat itu, merasakan energi gelap yang mulai bangkit dari dalam dirinya. "Jika mereka datang untuk menghancurkan keluargaku, maka mereka akan tahu siapa kakek Sutris sebenarnya," bisiknya dengan suara bergetar. Bayangan rawa rontek yang dulu ia takuti kini kembali menyelimuti jiwanya. Desa yang biasanya tenang berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Warga yang sebelumnya tersenyum ramah kini lebih banyak mengunci pintu dan menutup jendela. Malam itu, kabut tebal turun dari gunung, menyelimuti desa dalam suasana mencekam. Namun, di balik keheningan, sekelompok pria bertato kembali ke desa dengan niat jahat yang tak terbendung. Jakasura, bersama 9 anak buahnya, membawa rencana gelap yang akan menghancurkan hidup kakek Sutris. Di tengah malam, saat suara jangkrik terdengar lirih, Rahayu yang baru selesai membereskan dapur merasa ada sesuatu yang aneh. Ia memandang keluar jendela, melihat bayangan gelap bergerak di bawah temaram bulan. "Ayah, aku merasa ada yang tidak beres," bisiknya. Sutris, yang sedang berdoa di sudut ruangan, segera berdiri. Nalurinya, yang diasah oleh masa lalunya sebagai pemilik ilmu rawa rontek, menangkap ancaman besar yang mendekat. "Cepat, kunci pintu dan jangan keluar," perintahnya dengan suara tegas. Namun, belum sempat Rahayu mengunci pintu, suara langkah kaki berat terdengar di luar rumah. Ketukan keras di pintu depan membuat jantung mereka berdebar kencang. "Hei, keluar kalian, aku tahu kalian ada di dalam," teriak Jakasura dari luar. Sutris berdiri di depan Rahayu, melindunginya dengan tubuhnya yang renta. "Pergi dari sini, jangan ganggu keluargaku," balas Sutris dengan suara bergetar, namun penuh keberanian.
Tanpa memperdulikan peringatan itu, Jakasura menendang pintu hingga terbuka. 10 pria bertato menyerbu masuk, wajah mereka penuh amarah. "Kalian membuat kesalahan besar menolak kami," kata Jakasura sambil menunjuk Rahayu. "Gadis ini akan menjadi peringatan bagi semua warga desa. Dan kau, kakek tua, tak akan bisa berbuat apa-apa." Tambahnya dengan nada dingin. Sutris mencoba melawan, meskipun tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Ia meraih tongkat kayu dan mengayunkannya ke arah salah satu preman, namun dengan mudah ia dilumpuhkan. Tubuhnya jatuh ke lantai, sementara Rahayu menjerit mencoba membantu ayahnya. Namun, 2 preman segera menangkapnya, membekap mulutnya agar ia tak bisa berteriak lagi. "Lepaskan dia, jangan sakiti putriku," teriak Sutris dengan air mata mengalir di pipinya. Jakasura hanya tertawa dingin, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa Rahayu pergi. "Kau sudah mempermalukan kami, sekarang kau akan menyesal," ujarnya sebelum meninggalkan rumah. Sutris hanya bisa merangkak, mencoba mengejar mereka, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia melihat bayangan anak-anak buah Jakasura menghilang di balik kabut malam, membawa putri kesayangannya pergi. Jeritan putus asa Sutris menggema di tengah kesunyian desa. Ketika para preman pergi, Sutris terbaring lemah di lantai. Warga desa yang mendengar keributan segera datang membantu, tapi mereka hanya menemukan kakek Sutris yang menangis tanpa suara, tangannya menggenggam tanah di depan rumahnya. "Aku telah gagal, aku tidak bisa melindunginya," gumamnya, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Warga desa hanya bisa terdiam, merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, di balik air mata dan kepedihan itu, ada sesuatu yang mulai bangkit dalam diri Sutris. Amarah yang selama ini ia redam mulai membara, dan dendam perlahan menguasai hatinya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rahayu adalah dengan kembali ke masa lalunya, memanggil ilmu rawa rontek yang telah ia segel selama puluhan tahun. "Tunggu aku, Hayu. Ayah akan membawamu pulang, apapun caranya," bisiknya penuh tekad. Dalam keheningan malam, Sutris memulai persiapan untuk membangkitkan kembali ilmu yang akan mengubah segalanya. Kabut malam masih menyelimuti desa ketika kakek Sutris duduk di tengah kamar kecilnya, menggenggam sebuah jimat tua yang penuh ukiran kuno. Dalam keheningan, ia memejamkan mata dan menarik napas dalam, mencoba menenangkan badai emosi yang bergemuruh di dadanya. Rahayu, putri satu-satunya, telah direnggut dari pelukannya. Air matanya telah mengering, tergantikan oleh kemarahan yang membara. Sutris tahu, hanya ada satu cara untuk melawan Jakasura dan para anak buahnya, menggunakan ilmu rawa rontek yang telah lama ia tinggalkan. "Demi Rahayu, aku tak punya pilihan lain," gumam Sutris lirih. Tangannya yang keriput mulai merapalkan doa-doa kuno, mantra-mantra yang diajarkan oleh gurunya puluhan tahun lalu. Suara itu terdengar lirih pada awalnya, tapi semakin lama semakin keras, seolah menggetarkan dinding ruangan. Di sudut kamar, sebuah kendi berisi air kembang tua yang telah bertahun-tahun ia simpan mulai bergetar, hingga pecah tanpa sebab. Energi gelap memenuhi ruangan, udara mendadak menjadi dingin, dan lilin kecil yang menyala padam seketika. Tubuh Sutris terasa memanas, seolah-olah api menyala dari dalam dirinya. Napasnya terengah-engah, sementara bayangan masa lalu melintas di benaknya, masa-masa ketika ia menggunakan rawa rontek untuk melawan musuh-musuhnya. Dulu, ia menganggap ilmu itu sebagai senjata, tapi kini ia tahu bahwa itu adalah kutukan. Namun, untuk menyelamatkan putrinya, ia bersedia membayar harga apapun. "Ilmu ini terkutuk, tapi aku lebih takut kehilangan Rahayu," ucapnya dalam hati, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Sutris berdiri, tubuhnya yang semula renta tampak lebih kokoh, meskipun masih terselubung bayangan usia. Ia melangkah keluar rumah, di mana beberapa warga desa telah berkumpul. Mereka memandangnya dengan tatapan penuh rasa takut dan hormat. "Kakek, apa yang akan kau lakukan?" tanya salah seorang warga dengan suara gemetar. Sutris hanya menoleh singkat, lalu menjawab, "Aku akan membawa Rahayu pulang. Jangan halangi aku." Suaranya dingin, seperti hembusan angin di malam pekat. Warga desa tak berani berkata-kata lagi. Mereka tahu, Sutris yang berdiri di hadapan mereka bukanlah kakek tua biasa. Sosok itu adalah pria yang pernah menjadi legenda, seorang pemilik ilmu rawa rontek yang mampu melawan maut. Langkah Sutris terasa berat namun penuh tujuan. Ia tahu, di ujung perjalanan ini, hanya ada dua kemungkinan, ia berhasil membawa Rahayu pulang, atau ia akan mengorbankan dirinya untuk terakhir kalinya.
Sementara itu, di sebuah gudang tua di tepi hutan, Rahayu terikat di kursi kayu dengan tangan dan kaki terbelenggu. Wajahnya penuh luka akibat perlawanan yang ia lakukan saat diculik. Jakasura berdiri di depannya, memandang dengan senyum sinis. "Ayahmu pasti sedang menangis sekarang, gadis kecil," ejeknya. Namun, Rahayu, meskipun tubuhnya lemah, masih memiliki keberanian dalam tatapannya. "Ayahku akan datang, dan kalian semua akan menyesal," katanya dengan suara tegas. Tawa Jakasura memenuhi ruangan. Kakek tua itu, dia bahkan tak bisa berdiri tegak. Apa yang bisa dia lakukan? Ejeknya lagi. Namun, jauh di dalam hatinya, Jakasura merasakan sesuatu yang mengganggu, firasat yang tak bisa ia abaikan. Malam semakin larut, dan udara di sekitar gudang terasa semakin dingin, seolah-olah ada kekuatan yang mendekat. Di perjalanan menuju hutan, kakek Sutris terus melangkah tanpa ragu. Setiap langkahnya memantapkan niatnya untuk menyelamatkan Rahayu. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, menghancurkan para preman yang telah mencuri kebahagiaan terakhirnya. "Tunggulah, Hayu," bisiknya pada diri sendiri. "Ayah akan menjemputmu, meskipun harus mengorbankan seluruh jiwa dan ragaku." Malam itu, gunung, desa, dan hutan menjadi saksi atas kebangkitan seorang lelaki yang siap menantang takdir demi cinta kepada putrinya. Angin malam berhembus kencang di tepi hutan, membawa bau anyir yang aneh. Di dalam gudang tua, Rahayu duduk terikat dengan tubuh lelah, namun matanya tetap memancarkan perlawanan. Jakasura, yang sejak tadi mengejeknya, mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Udara menjadi dingin, dan suara burung malam yang biasanya meramaikan suasana tiba-tiba menghilang. Ia memandang keluar jendela kecil gudang, hanya untuk melihat kabut tebal yang datang entah dari mana. "Ada yang tidak beres," gumamnya pelan, namun cukup untuk membuat beberapa anak buahnya ikut cemas. Di sisi lain, kakek Sutris semakin mendekati gudang. Langkahnya perlahan namun penuh kepastian, seolah-olah bumi sendiri memberi jalan untuknya. Tubuhnya terasa lebih ringan, kekuatan dari ilmu rawa rontek mulai merasuki setiap inci tubuhnya. Napasnya kini tak lagi terdengar berat, dan keriput di wajahnya tampak lebih pudar di bawah sinar bulan. Di setiap langkah, Sutris mengingat wajah putrinya. Ia bertekad, tidak akan ada seorang pun yang bisa merampas Rahayu darinya. Sutris berhenti di depan gudang tua itu. Matanya menyapu tempat tersebut, mengenali suara Rahayu yang teredam di dalam. Dengan tangan kosong, ia mendorong pintu gudang hingga terbuka. Suara kayu berderit itu membuat Jakasura dan anak buahnya menoleh serentak. "Siapa itu?" teriak salah satu preman, suaranya bergetar. Ketika sosok Sutris muncul dari balik kabut, mereka melihat pria tua dengan tatapan tajam yang menusuk. Meski tubuhnya renta, ada aura gelap dan mengancam yang terpancar darinya. "Kembalikan putriku," kata Sutris, suaranya dingin dan tanpa keraguan. Jakasura menyipitkan mata, lalu tertawa keras. "Kau benar-benar gila, kakek tua. Kau datang sendirian ke sarang kami. Kau ingin mati lebih cepat, ya?" ejeknya. Anak buahnya ikut tertawa, namun rasa gugup mulai terlihat di wajah mereka. Namun, tawa itu tak berlangsung lama. Sutris melangkah maju, tatapannya tak beranjak dari wajah Jakasura. "Aku tidak peduli berapa banyak dari kalian yang harus mati malam ini. Yang kubutuhkan hanya Rahayu. Sekarang, lepaskan dia," ucapnya tegas. Jakasura mengangkat tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya. "Bunuh dia," perintahnya dengan nada santai. 3 orang preman maju dengan tongkat kayu di tangan, menyeringai penuh percaya diri. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, Sutris melangkah cepat, gerakannya seperti kilat. Dalam sekejap, ia meraih tongkat salah satu preman dan mematahkan kayu itu dengan mudah. Satu pukulan telak ke dada membuat pria itu terlempar beberapa meter, pingsan di tempat. 2 preman lainnya mencoba melawan, namun Sutris bergerak lebih cepat dari yang bisa mereka bayangkan. Jakasura kini mulai merasa ada yang aneh. "Apa, siapa sebenarnya kau ini?" teriaknya dengan nada penuh kekhawatiran. Sutris tidak menjawab, matanya memerah, energi ilmu rawa rontek sepenuhnya menguasai tubuhnya. Ia mengangkat salah satu preman dengan mudah dan melemparkannya ke dinding gudang. Jeritan kesakitan bergema, membuat preman lain mundur dengan rasa takut yang nyata. "Aku sudah memperingatkan kalian," kata Sutris sambil melangkah mendekati Jakasura. Rahayu, yang masih terikat di kursi,
menatap ayahnya dengan campuran rasa lega dan cemas. Ia mengenali perubahan pada ayahnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam auranya. "Ayah, itu bukan dirimu," bisiknya, suaranya gemetar. Sutris menoleh, melihat Rahayu dengan mata penuh kasih. "Tenanglah, Hayu, aku di sini untuk menyelamatkanmu," katanya. Namun, di balik kata-katanya, ada perasaan lain yang tak bisa ia abaikan, dendam yang terus menguasai hatinya. Melihat anak buahnya terkapar satu persatu, Jakasura merasa ini bukan lagi pertarungan yang bisa ia menangkan. Namun, kebanggaan dan egonya menahan langkahnya untuk melarikan diri. Dengan senjata tajam di tangannya, ia maju melawan Sutris. "Kalau kau ingin putrimu kembali, kau harus melewatiku dulu," teriaknya. Sutris hanya tersenyum tipis, lalu menurunkan tangan yang sebelumnya mengepal. "Baiklah," katanya dengan suara rendah. "Kalau itu yang kau inginkan, aku akan menunjukkan padamu kekuatan yang sebenarnya." Malam itu, suara pertempuran dan jeritan memenuhi udara, membawa pesan bahwa kakek Sutris bukanlah orang yang bisa diremehkan. Pertarungan di dalam gudang tua berubah menjadi mimpi buruk bagi Jakasura dan anak buahnya. Kakek Sutris berdiri di tengah ruangan, tubuhnya memancarkan kekuatan yang mencekam. Mata merahnya menyala, napasnya berat namun teratur, seperti seorang raksasa yang baru bangkit dari tidur panjang. Sisa anak buah Jakasura yang belum tumbang hanya bisa berdiri gemetar, tak berani mendekat. Mereka baru menyadari bahwa lawan mereka bukanlah manusia biasa. Jakasura, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini merasakan ketakutan merayap di tubuhnya. Namun, ia menolak mundur. Dengan sebilah parang di tangannya, ia menyerang Sutris, berteriak keras untuk menutupi rasa takutnya. "Mati kau, tua bangka!" teriaknya, mengayunkan senjata itu dengan sekuat tenaga. Namun, Sutris hanya berdiri diam, membiarkan parang itu menghantam tubuhnya. Ajaibnya, parang itu tidak meninggalkan luka sedikit pun. Tubuh Sutris seolah kebal dari senjata tajam. Jakasura tertegun, mulutnya terbuka tanpa suara. Apa kau ini iblis?" tanyanya dengan suara gemetar. Sutris tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Jakasura dengan kekuatan luar biasa. Pria itu meronta, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman Sutris seperti baja yang tak tergoyahkan. "Kau bertanya siapa aku?" bisik Sutris dengan nada rendah namun penuh ancaman. "Aku adalah seorang ayah yang putrinya kau sakiti. Dan malam ini, kau akan membayar semuanya." Di sudut ruangan, Rahayu menatap kejadian itu dengan air mata mengalir. Ia tidak mengenali ayahnya lagi. Sosok yang dulu penuh kasih kini berubah menjadi makhluk yang dibalut oleh amarah dan dendam. "Ayah, hentikan!" teriak Rahayu, mencoba menghentikan amukan Sutris. Namun, suara putrinya seperti angin yang berlalu. Sutris terlalu larut dalam amarahnya, dan hanya ada satu hal di pikirannya, menghancurkan semua orang yang telah menyakiti keluarganya. Dengan satu gerakan cepat, Sutris melempar Jakasura ke dinding. Tubuh pria itu menghantam kayu dengan keras, membuat gudang tua itu berguncang. Jakasura terkapar di lantai, tubuhnya bergetar menahan sakit. Anak buahnya, yang melihat pemimpin mereka tak berdaya, segera melarikan diri meninggalkan gudang. Mereka tahu tidak ada gunanya melawan kakek Sutris. Di luar gudang, kabut semakin tebal, seolah-olah alam pun takut terhadap apa yang sedang terjadi di dalamnya. Ketika Jakasura mencoba merangkak untuk melarikan diri, Sutris melangkah mendekatinya, bayangannya menutupi tubuh pria itu. "Kau pikir bisa melarikan diri setelah apa yang kau lakukan?" tanya Sutris dengan suara dingin. Ia mengangkat tangan, siap memberikan pukulan terakhir. Namun, suara Rahayu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan penuh rasa sakit. "Ayah, cukup, jangan biarkan dendam menguasaimu," teriaknya. Suara itu menghentikan gerakan Sutris. Ia menoleh, melihat Rahayu dengan tatapan yang penuh ketakutan dan kepedihan. Hatinya bergetar. Dalam sekejap, amarah yang menguasainya mulai memudar, digantikan oleh rasa bersalah yang mendalam. Ia menyadari bahwa dirinya hampir kehilangan kendali sepenuhnya. Perlahan, Sutris menurunkan tangannya dan membiarkan Jakasura yang terluka parah tergeletak tak berdaya. Sutris mendekati Rahayu, melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. "Maafkan ayah," bisiknya dengan suara bergetar. Air mata menetes dari matanya yang memerah. Rahayu, meskipun takut, meraih tangan ayahnya dan memeluknya erat. "Ayah, kita pulang."
Jangan biarkan ilmu ini menghancurkan kita, katanya lembut. Malam itu, Sutris meninggalkan gudang tua dengan Rahayu di pelukannya, sementara Jakasura dan sisa anak buahnya tergeletak dalam kekalahan. Namun, jauh di dalam hati Sutris, ia tahu bahwa harga dari ilmu Rawa Rontek belum sepenuhnya dibayar. Pagi menjelang, matahari terbit perlahan di balik pegunungan, namun desa itu tetap diselimuti suasana muram. Kakek Sutris dan Rahayu berjalan kembali ke rumah mereka dengan langkah perlahan. Sepanjang perjalanan, Rahayu terus memegang tangan ayahnya, mencoba menenangkan gejolak di hatinya sendiri. Namun, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tubuh Sutris yang semalam tampak kuat kini kembali melemah. Wajahnya yang tadinya memancarkan kemarahan kini tampak pucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Setibanya di rumah, Sutris segera duduk di kursi kayu tua, tubuhnya bergetar hebat. Rahayu bergegas mengambil air untuknya, namun Sutris mengangkat tangan, meminta Rahayu berhenti. "Tidak usah, Hayu," katanya dengan suara serak. "Ayah tahu, waktu ayah tidak banyak lagi." Rahayu tertegun, matanya membesar. "Ayah, jangan bicara seperti itu. Ayah hanya butuh istirahat," katanya, berusaha menyembunyikan rasa panik. Namun, Sutris hanya menggeleng lemah. Ilmu Rawa Rontek ini adalah pedang bermata dua. Setiap kali ayah menggunakannya, ayah kehilangan sebagian dari jiwa ayah sendiri, jelasnya. Air mata mulai menggenang di mata Rahayu. Ia tak pernah tahu bahwa ilmu yang menyelamatkan hidupnya ternyata membawa harga yang begitu mahal. "Tidak, ayah. Ayah tidak boleh menyerah. Aku akan mencari cara untuk menyembuhkan ayah," katanya sambil menggenggam tangan Sutris erat. Sutris tersenyum kecil, meski bibirnya tampak kering. "Hayu, ayah sudah cukup lama hidup. Kalau ini adalah harga untuk menyelamatkanmu, ayah menerimanya dengan ikhlas. Kau adalah satu-satunya alasan ayah bertahan selama ini," ucapnya pelan. Kata-kata itu menghantam hati Rahayu seperti palu. Ia ingin melawan takdir ini, tapi melihat kondisi ayahnya, ia hanya bisa terdiam, air matanya jatuh tanpa henti. Sementara itu, kabar tentang pertempuran di gudang tua menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang mendengar keberanian kakek Sutris mulai berdatangan ke rumahnya, ingin menyampaikan rasa terima kasih sekaligus kekaguman. Namun, ketika mereka melihat kondisi Sutris yang semakin lemah, mereka hanya bisa berdiri dalam keheningan, memberikan doa tanpa kata. "Kakek telah melindungi kami semua," bisik salah seorang warga. "Tapi mengapa harus dengan harga seperti ini?" Di tengah keheningan, seorang pria tua dengan tongkat melangkah maju dari kerumunan. Namanya Mbah Wira, tetua desa yang selama ini dikenal bijaksana. Ia memandang Sutris dengan tatapan penuh pengertian. "Sutris, kau telah melawan takdir dan menggunakan ilmu yang seharusnya kau tinggalkan. Tapi aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya," katanya. Sutris menatap Mbah Wira dengan lemah. "Apakah ada cara untuk menebus dosa-dosaku, Mbah?" tanyanya. Mbah Wira mengangguk pelan. "Ada sebuah tempat di puncak Gunung Raksa, tempat di mana jiwa-jiwa yang terluka bisa menemukan kedamaian. Namun, perjalanan ke sana bukanlah hal yang mudah. Kau harus siap menghadapi ujian terakhir, ujian yang akan menentukan apakah kau layak mendapatkan pengampunan," jelasnya. Sutris memandang Rahayu, yang kini terisak di sampingnya. "Hayu, kau harus tinggal di sini. Ayah akan pergi ke Gunung Raksa. Ini adalah hal yang harus ayah lakukan sendiri," katanya. Rahayu menggeleng keras, memegang tangan ayahnya erat-erat. "Tidak, ayah. Aku tidak akan membiarkan ayah pergi sendiri. Aku sudah kehilangan ibu, aku tidak mau kehilangan ayah juga," katanya dengan nada putus asa. Namun, Sutris menatap putrinya dengan penuh kasih, meski tubuhnya semakin lemah. "Hayu, ayah tidak akan pergi untuk selamanya. Percayalah, ini adalah jalan yang harus ayah tempuh agar kita berdua bisa hidup tanpa bayang-bayang kutukan ini," katanya. Dengan berat hati, Rahayu akhirnya mengangguk, meski hatinya penuh kekhawatiran. Perjalanan baru pun dimulai, kali ini untuk melawan kutukan yang telah lama membayangi hidup Sutris. Langit gelap merayap perlahan, menandakan bahwa malam telah tiba saat Sutris dan Rahayu memulai perjalanan mereka menuju Gunung Raksa. Kaki Sutris yang lemah dan tubuhnya yang terus-menerus merasakan dampak dari ilmu Rawa Rontek tampak semakin kesulitan untuk melangkah. Namun, matanya tetap penuh tekad, tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Rahayu berjalan di sampingnya, langkahnya cepat namun penuh perhatian, selalu siap jika ayahnya membutuhkan bantuan.
Ayah, kita harus berhati-hati. Perjalanan ini bukan hal yang mudah, kata Rahayu, meskipun ia sendiri merasa ketakutan. Gunung Raksa yang mereka tuju adalah tempat yang dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan mistik dan bahaya. Hanya sedikit orang yang berani memasuki kawasan itu, dan lebih sedikit lagi yang berhasil keluar hidup-hidup. Menurut Mbah Wira, gunung itu adalah tempat di mana ilmu hitam yang digunakan dengan niat buruk bisa dilunturkan, tapi dengan harga yang tidak bisa ditebak. Sutris tahu bahwa perjalanan ini mungkin menjadi akhir hidupnya, tapi ia tidak peduli. Semua yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana ia bisa menghapus kutukan yang menghancurkan hidupnya dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Rahayu. Di tengah perjalanan, kabut mulai turun dengan cepat, menyelimuti jalan yang semula jelas. Suasana menjadi semakin suram. Rahayu menggenggam tangan ayahnya dengan erat, berusaha memberikan kenyamanan meski ia pun merasakan ketegangan yang sama. "Ayah, kita hampir sampai," tanya Rahayu dengan suara gemetar. Sutris mengangguk pelan. "Kita harus terus maju, Hayu. Tidak ada jalan kembali." Jawaban itu membuat Rahayu semakin cemas, tapi ia tidak bisa menolak. Ia tahu, ini adalah jalan yang harus dilalui. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati pepohonan raksasa yang seakan memandang mereka dengan penuh keheningan. Angin berbisik keras, seakan memberi peringatan, tetapi Sutris tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Namun, saat mereka mencapai sebuah lembah yang dalam, Sutris tiba-tiba terhuyung dan jatuh ke tanah. Rahayu segera berlari untuk menolongnya. "Ayah!" teriaknya, cemas. Sutris memegangi dadanya, napasnya terengah-engah. "Hayu, waktuku hampir habis," kata Sutris dengan suara yang semakin melemah. Rahayu merasa panik, darahnya mendidih karena ketakutan. "Ayah, jangan bicara seperti itu. Aku masih membutuhkanmu," isaknya. Namun, Sutris memandangnya dengan senyum kecil yang penuh kehangatan. "Jangan takut, Hayu. Ini adalah takdir yang sudah lama ditulis. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini." Matanya mulai memudar, dan Rahayu merasa jantungnya serasa terhenti. "Ayah, bertahanlah. Kita akan sampai di puncak gunung. Kita akan menemukan jalan keluarnya," katanya, berusaha tegar meski hatinya hancur. Tiba-tiba, kabut yang sebelumnya menyelimuti hutan berubah menjadi semakin tebal, seperti sebuah dinding yang memisahkan mereka dari dunia luar. Dari dalam kabut itu, muncul suara gemuruh, seperti suara alam yang marah. Rahayu mendengarnya dengan jelas, suara-suara itu terdengar seperti bisikan yang memanggil. "Ayah, ada apa itu?" tanya Rahayu dengan takut. Sutris, meskipun sudah hampir tidak sadarkan diri, mengangkat tangan dengan lemah. "Itu ujian terakhir, Hayu. Jangan mundur, ini adalah jalan yang harus kita tempuh bersama." Tiba-tiba, dari kabut itu muncul sosok yang tinggi dan gelap, dengan mata menyala merah seperti bara api. Rahayu terkejut dan mundur beberapa langkah. "Apa itu, Ayah?" tanyanya, namun Sutris hanya bisa tersenyum lemah. "Itu adalah penjaga gunung raksa, ujian yang harus kau hadapi." Sosok itu bergerak mendekat, suaranya menggelegar. "Kau datang untuk menghapus kutukan, tetapi setiap kutukan ada harganya. Apakah kau siap untuk membayar harga itu?" Rahayu, meskipun ketakutan, menatap dengan penuh tekad. "Kami siap, meski kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Ayahku tidak akan mati sia-sia, dan aku akan membantunya." Kata-kata itu menggema di udara, dan kabut semakin menebal. Sutris menoleh ke arah putrinya, matanya yang mulai buram namun penuh kasih. "Hayu, kau adalah cahaya dalam hidupku. Aku akan menghadapinya, untukmu," ucapnya pelan, dan sosok gelap itu semakin mendekat, siap memberikan ujian terakhir yang akan menguji keberanian mereka berdua. Kabut tebal semakin menggulung di sekitar mereka, menutupi pandangan, hanya menyisakan sosok besar yang muncul dari dalamnya. Rahayu merasa napasnya tercekat. Di depan mereka, makhluk itu semakin mendekat dengan langkah yang berat, setiap gerakan terasa seperti dentuman guntur yang mengguncang bumi. Sutris, meskipun tubuhnya lemah, tetap berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. "Ini adalah ujian terakhir, Hayu," kata Sutris dengan suara yang serak. "Jangan takut, apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama." Sosok gelap itu berhenti beberapa langkah di depan mereka, dan dengan suara seperti gemuruh petir, ia berbicara. "Untuk menghapus kutukanmu, kalian harus melewati 3 ujian.
Ujian pertama adalah ujian ketabahan hati. Hanya dengan keteguhanmu, kalian bisa maju. Tanpa memberi kesempatan untuk bertanya, sosok itu menghilang dalam sekejap. Rahayu menatap ayahnya, cemas. Apa yang harus kita lakukan, ayah? Tanyanya, gemetar. Sutris menghela napas panjang dan meraih tangan putrinya. Kita harus mengikuti kata-katanya, Hayu. Tak ada jalan lain. Tiba-tiba, di depan mereka muncul bayangan hitam yang menyeramkan. Bayangan itu terus berubah wujud, bertransformasi menjadi sosok-sosok yang familiar. Rahayu terkejut melihat bayangan yang muncul, wajah Jakasura, para preman yang telah melukai keluarganya, dan bahkan wajah ibunya yang telah meninggal. Semua wajah itu menatap mereka dengan ekspresi penuh kebencian dan kemarahan. Mereka yang kau lindungi, Sutris, adalah yang kau salahkan. Mereka yang telah menghabiskan nyawa keluargamu, dan mereka akan terus menghantuimu. Suara bayangan itu terdengar seperti ribuan suara yang bercampur. Rahayu hampir terjatuh mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya mulai gemetar. Namun, Sutris, meski terlihat lemah, berdiri tegak. Tidak, aku tidak akan terjebak dalam permainan ini. Serunya dengan tegas. Mereka sudah pergi, dan apa yang mereka lakukan pada kami adalah masa lalu. Aku tidak akan membiarkan bayangan itu menguasai hatiku. Sutris meraih bahu Rahayu dan menenangkan putrinya. Hayu, ini adalah ujian hati. Kita harus kuat, kita harus melampaui rasa sakit itu. Wajah-wajah yang muncul semakin mendekat, dan suara mereka semakin keras. Rahayu menutup telinga, tetapi semakin ia mencoba melawan, semakin keras suara itu memengaruhi dirinya. Kau tidak bisa melupakan kematian ibumu, kan, Hayu? Kau akan terus terjebak dalam kesedihan itu. Rahayu merasa hatinya hampir runtuh, namun suara Sutris terdengar tegas di sampingnya. Kau adalah kekuatan kami, Hayu. Jangan biarkan mereka menguasai dirimu. Dengan sekuat tenaga, Rahayu berteriak, aku tidak takut. Dan tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Dengan menghela napas panjang, Sutris melihat bayangan-bayangan itu lenyap begitu saja, dan ia tahu bahwa mereka telah lulus ujian pertama. Kita berhasil, kata Sutris, meskipun napasnya masih tersengal. Namun, Rahayu tahu bahwa ujian berikutnya akan lebih berat. Mereka belum selesai. Tiba-tiba, kabut itu mengangkat sedikit, dan di depan mereka terlihat sebuah gua besar yang gelap. Ini adalah ujian kedua, kata Sutris. Kita harus memasuki gua itu. Apapun yang ada di dalamnya, kita harus menghadapinya. Rahayu menggenggam tangan ayahnya erat. Kita bisa melakukannya, ayah. Kita sudah melewati yang pertama, kita akan melewati yang kedua, katanya dengan penuh keyakinan. Sutris mengangguk pelan, dan mereka berdua mulai melangkah masuk ke dalam gua yang gelap. Gua itu terasa semakin sempit, udara semakin berat, dan suara langkah mereka bergema di dinding batu. Rahayu merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Ayah, aku merasa ada yang mengawasi kita, bisiknya. Sutris hanya mengangguk tanpa mengucapkan kata-kata. Ia merasakan energi yang aneh dan berat di dalam gua itu, namun ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus mereka hadapi bersama. Perlahan mereka berjalan, semakin jauh ke dalam gua. Tiba-tiba, cahaya kecil muncul di ujung terowongan. Ayo, Hayu, kita hampir sampai, ujar Sutris, meskipun napasnya semakin berat. Mereka mempercepat langkah menuju cahaya itu, berharap ujian kedua ini segera berakhir. Namun, mereka belum tahu bahwa ujian yang lebih besar menanti di depan mereka. Cahaya di ujung gua semakin terang, tapi rasa cemas yang menggelayuti hati Rahayu semakin mencekam. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah beban dari dunia ini terus menguji ketahanan tubuh dan jiwa mereka. Sutris yang semula kuat, kini semakin lemah, keringat dingin membasahi tubuhnya, wajahnya tampak semakin pucat. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kita masih merasa seperti terperangkap? Tanya Rahayu dengan suara yang bergetar. Sutris hanya bisa tersenyum tipis. Ini ujian kedua, Hayu, lebih dalam lagi dari yang pertama. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruang terbuka dalam gua itu, di mana cahaya putih membanjiri sekeliling mereka, memberikan kesan magis yang sulit dijelaskan. Di tengah ruangan itu, sebuah batu besar terletak di atas altar yang terlihat seperti sebuah makam. Sutris melangkah maju, sementara Rahayu tetap di belakang, waspada. Tiba-tiba, suara menggema dalam ruangan itu. Untuk melewati ujian kedua,
kalian harus memilih, terus berjalan ke depan atau berbalik dan meninggalkan tempat ini selamanya. Sutris menatap batu itu dengan tajam, merasakan hawa yang sangat kuat, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Apa yang dimaksud dengan memilih? Tanya Sutris, matanya menyipit. Dari dalam batu, suara itu kembali bergema. Jika kalian memilih untuk maju, kalian akan menghadapi kematian. Namun, jika kalian memilih untuk mundur, kehidupan yang kalian cari akan hilang selamanya. Kata-kata itu menusuk hati mereka berdua. Rahayu merasakan ketakutan yang luar biasa. Ayah, kita harus memilih, katanya, suaranya hampir hilang tertelan ketegangan. Sutris menghembuskan napas panjang, merasakan betapa beratnya keputusan ini. Kita tidak punya pilihan, Hayu. Kita harus melangkah maju. Semua yang telah kita lewati tidak bisa sia-sia. Rahayu merasa dadanya sesak, namun ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Dengan tekad yang kuat, mereka berdua melangkah maju menuju altar batu itu. Namun begitu mereka mendekat, batu itu mulai bergetar dan perlahan terbuka, memunculkan bayangan gelap yang semakin membesar. Dari bayangan itu, muncul sebuah sosok wanita yang sangat mirip dengan Ibu Rahayu. Apakah kamu siap untuk membayar harga, Sutris? Suara sosok itu bergema, dan ia berjalan perlahan. Mendekat, Rahayu terkejut melihat wajah ibu yang telah lama meninggal itu, dan hampir merasa seperti terjebak dalam ilusi. Ibu, Rahayu berbisik, suara penuh haru. Sutris berdiri tegak, matanya penuh kekuatan meskipun tubuhnya semakin lemah. Tidak, ini bukan ibumu, Hayu. Ini hanya bayangan yang mencoba menggoyahkan hati kita. Suara itu kembali menggelegar. Jika kamu ingin menghapus kutukan, kamu harus memilih antara hidup dan mati. Rahayu menatap sosok ibunya yang semakin nyata di depannya, hatinya hancur melihat sosok yang selama ini hilang. Namun, Sutris memegang tangan putrinya dengan erat, memberi kekuatan. Hayu, ini hanya ujian untuk menggoyahkan hatimu. Jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu. Kita harus lanjut, apapun yang terjadi. Kata-kata ayahnya menguatkan Rahayu. Dengan air mata yang menetes, ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku memilih maju. Aku tidak akan menyerah. Sosok ibu itu menghilang seketika, dan batu besar di hadapan mereka terbuka lebih lebar, memperlihatkan terowongan yang semakin gelap dan penuh kabut. Kalian telah lulus ujian kedua, suara itu terdengar pelan dan lebih mendalam. Namun, sebuah perasaan aneh menyelimuti mereka berdua. Tapi ujian yang sesungguhnya belum datang, suara itu bergema lagi, dan kabut semakin menyelimuti tubuh mereka. Sutris menggenggam tangan Rahayu, dan berkata dengan suara berat, Hayu, kita sudah sampai sejauh ini. Ujian terakhir menanti di depan. Dengan langkah berat dan hati yang dipenuhi kecemasan, mereka melangkah ke dalam terowongan gelap yang menunggu. Setiap langkah mereka terasa semakin lambat, seolah ada yang menghalangi mereka untuk terus maju. Kekuatan Sutris mulai habis, namun tekadnya untuk melindungi Rahayu tidak pernah pudar. Mereka tahu, ini adalah ujian terakhir. Mereka hanya bisa berharap bahwa setelah semua yang mereka lalui, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk hidup tanpa beban. Langkah mereka semakin berat, kabut semakin pekat, dan udara dalam terowongan itu terasa semakin berat, seolah berusaha menahan setiap gerakan mereka. Sutris, meskipun hampir kehilangan seluruh tenaga, terus memimpin langkah mereka. Rahayu, di sampingnya, berjuang melawan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Setiap suara yang mereka dengar, setiap bayangan yang terbayang di dalam kabut, semakin membingungkan. Mereka terus berjalan tanpa tahu apa yang akan mereka hadapi di ujung terowongan ini. Tiba-tiba, di depan mereka, muncul cahaya terang yang menyilaukan. Terang seperti matahari yang membakar, namun juga penuh dengan kegelapan yang mencekam. Ayah, apa itu? Suara Rahayu hampir tenggelam dalam ketegangan. Sutris, meskipun semakin lemah, menatap cahaya itu dengan penuh keyakinan. Ini adalah ujian terakhir, Hayu. Apapun yang kita hadapi, kita harus bersatu untuk menghadapinya, katanya dengan suara serak. Mereka berdua melangkah maju, berani menghadapi apa yang ada di depan mereka, meski hati mereka dipenuhi kecemasan yang tak terucapkan. Begitu mereka memasuki cahaya itu, dunia seolah berubah. Sekeliling mereka mendadak sunyi, dan mereka berada di tengah sebuah ruang kosong yang sangat luas, dipenuhi bayangan yang bergerak tak kasat mata. Di tengah ruangan itu, sebuah altar besar berdiri kokoh,
dan di atasnya terdapat sebuah benda yang tampak seperti sebuah buku besar, dengan halaman-halaman yang berwarna gelap. Dari buku itu, terdengar suara-suara bisikan yang semakin kuat. Untuk menghapus kutukan, kalian harus mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi dalam hati kalian. Satu kata yang paling dalam, yang paling tersembunyi, akan menentukan takdir kalian. Rahayu menatap buku itu dengan ragu. Apa yang dimaksud dengan kebenaran, Ayah? Apakah ini ujian untuk mengungkapkan rahasia terdalam kita? Tanya Rahayu, suaranya hampir putus asa. Sutris menatapnya dengan penuh perhatian. Setiap orang menyimpan kebenaran dalam hatinya, Hayu. Terkadang kebenaran itu terlalu berat untuk diterima, tetapi kita tidak bisa menghindarinya. Suara dari buku itu kembali bergema, semakin menekan pikiran mereka. Katakan satu kebenaran yang paling dalam, dan kalian akan diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari kutukan ini. Rahayu menatap ayahnya dengan hati yang bergejolak. Ia tahu apa yang dimaksud dengan kebenaran itu, dan ia merasa takut. Ayah, aku takut. Apa yang harus aku katakan? Aku tidak tahu apakah aku siap. Air mata mulai mengalir di pipinya. Sutris mendekat, memegang bahu Rahayu dengan lembut. Hayu, kita telah melalui banyak hal bersama. Tidak ada yang lebih penting dari cinta kita. Jangan takut untuk mengungkapkan hatimu. Kita akan menghadapi apapun bersama. Rahayu menatap buku itu sekali lagi, dan seketika ingatannya kembali ke masa lalu. Ia ingat betapa ia merasa terhimpit oleh kematian ibunya, betapa ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Namun, ada satu kebenaran yang selalu ia simpan di dalam hatinya, suatu kebenaran yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Ayah, katanya dengan suara pelan, aku merasa bersalah karena merasa bahwa aku harus menggantikan ibu. Aku takut aku tidak akan pernah cukup baik. Kata-kata itu keluar begitu saja, seakan-akan beban yang selama ini menekan dirinya telah pecah. Sutris menatap putrinya dengan mata penuh kasih sayang. Hayu, tidak ada yang lebih besar dari cinta seorang anak untuk orang tuanya. Ibumu tidak akan pernah menginginkanmu merasa seperti itu. Kebenaranmu bukanlah kekurangan, melainkan kekuatan. Tiba-tiba, buku itu mulai bergetar, dan cahaya terang memancar keluar darinya. Suara bisikan itu berubah menjadi sebuah suara yang lebih dalam dan penuh kekuatan. Kalian telah mengungkapkan kebenaran hati kalian. Sekarang, kutukan itu akan dihapuskan. Tapi, saat mereka berdua merasa lega, kabut di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi gelombang hitam yang menyelimuti seluruh ruangan. Ini belum selesai, suara yang penuh amarah dan kebencian terdengar. Sosok besar muncul dari kegelapan, wajahnya dipenuhi dengan rasa marah yang tak terungkapkan. Kutukan itu bukan hanya tentang kebenaran kalian, tapi tentang apa yang telah kalian hancurkan di masa lalu. Aku adalah bagian dari itu, dan kalian tidak akan pernah terbebas. Rahayu merasakan ketakutan yang mendalam, namun Sutris menggenggam tangannya erat. Hayu, kita sudah sampai sejauh ini. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita sekarang. Ini adalah saat kita untuk menyelesaikan semua ini. Mereka berdiri berdampingan, siap menghadapi ujian terakhir yang datang dari kegelapan itu, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kegelapan itu semakin menguasai seluruh ruangan, gelombang hitam yang datang begitu cepat, menekan dada mereka seolah ingin memaksa mereka menyerah. Sutris, meskipun tubuhnya hampir tak lagi mampu bertahan, berdiri tegak, membentengi putrinya dengan kekuatan terakhir yang ia miliki. Hayu, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, ingat, apapun yang terjadi, kita harus bertarung. Kegelapan ini adalah bayangan dari masa lalu kita, dan kita tidak akan membiarkannya menguasai hidup kita. Rahayu menggenggam tangan ayahnya, merasakan keteguhan yang masih ada meski tubuh Sutris terlihat rapuh. Ayah, aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapinya. Aku takut, mereka akan menghabiskan kita. Suara Rahayu bergetar, namun Sutris menatapnya dengan mata penuh kasih. Ketakutan adalah musuh terbesar kita, Hayu. Tetapi cinta kita, cinta untuk keluarga, itu adalah kekuatan kita yang tidak bisa dihancurkan. Kata-kata ayahnya memberi kekuatan baru di hati Rahayu. Meski perasaan takut hampir menguasai dirinya, dia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Sosok besar dari kegelapan itu, yang ternyata adalah wujud dari amarah dan penyesalan masa lalu, tertawa dengan suara menggelegar. Kalian tidak akan pernah bisa lari dari dosa-dosa kalian, Sutris. Kalian adalah bagian dari kegelapan yang kalian coba lupakan. Sosok itu bergerak mendekat,
setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Rahayu merasa udara semakin berat, seolah seluruh dunia ingin mengubur mereka hidup-hidup. Tapi Sutris, meski lemah, berdiri kokoh. Kami tidak lari dari masa lalu, kami menghadapinya. Dengan kata-kata itu, Sutris membuka kedua tangannya, dan seberkas cahaya dari tubuhnya memancar keluar, menyinari ruang yang penuh kegelapan. Cahaya itu tak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam hati Sutris, sebuah kekuatan yang lahir dari rasa cinta yang tulus. Jika kalian ingin menghancurkan kami, kalian harus menghancurkan cinta kami dulu. Teriak Sutris, dan cahaya itu semakin terang, seolah menantang kegelapan yang ada di hadapan mereka. Sosok besar itu mendengus marah, dan dengan kekuatan yang mengerikan, ia menyerang. Gelombang hitam itu meluncur cepat menuju Sutris dan Rahayu, tapi Sutris dengan kekuatan terakhirnya mengangkat tangan, menciptakan perisai cahaya yang memantulkan serangan itu. Hayu, sekarang giliranmu, perintah Sutris, dan Rahayu merasa seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia menutup mata, mengingat semua yang telah mereka lalui bersama, kesedihan, kemarahan, dan pengorbanan yang tak terhingga. Rahayu mengangkat kedua tangannya, dan sebersit cahaya muncul dari tubuhnya, lebih kuat dari yang ia bayangkan. Cahaya itu mulai membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka berdua. Aku tidak akan membiarkan bayangan itu menguasai kami lagi, kata Rahayu, suaranya semakin tegas. Cahaya dari tubuh mereka bersatu, menciptakan energi yang melawan kegelapan yang datang. Sosok besar itu mencoba menyerang lagi, namun kali ini, serangannya dihancurkan oleh kekuatan yang semakin kuat dari dalam diri Sutris dan Rahayu. Sosok itu terhuyung mundur, wajahnya dipenuhi kemarahan yang membara. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, teriaknya. Namun, cahaya yang mereka pancarkan semakin memancar, menembus kegelapan, dan akhirnya sosok itu mulai memudar. Rahayu merasa kegelapan itu mulai terkikis, dan dengan setiap detik yang berlalu, sosok itu semakin mengecil, hingga akhirnya lenyap sama sekali. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat, namun tiba-tiba, semua itu berhenti, dan ruangan itu kembali menjadi tenang. Dengan napas terengah-engah, Sutris dan Rahayu saling menatap. Keheningan yang datang setelah pertarungan itu terasa sangat dalam. Sutris merasa tubuhnya hampir tak bisa bertahan lagi, namun senyum kecil muncul di wajahnya. Kita berhasil, Hayu, katanya dengan suara lemah. Rahayu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Ayah, kita berhasil. Mereka berpelukan, merasakan kelegaan yang luar biasa setelah melalui segala cobaan yang begitu berat. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, mereka tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Mereka telah mengalahkan kegelapan dalam diri mereka, namun mereka masih harus kembali ke dunia yang penuh tantangan. Namun, satu hal yang pasti, kini mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka selagi mereka bersama, berjuang dengan cinta dan keberanian yang tak tergoyahkan. Setelah kegelapan itu lenyap, Sutris dan Rahayu berdiri di tengah ruangan yang sekarang sunyi dan penuh kedamaian. Namun, rasa lega yang mereka rasakan hanya sementara. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, meski pertarungan terakhir telah mereka lewati. Cahaya yang memancar dari tubuh mereka perlahan mulai meredup, dan tubuh Sutris mulai merasakan kelemahan yang semakin nyata. Rahayu, yang berdiri di samping ayahnya, menggenggam erat tangannya, merasakan keteguhan ayahnya yang meskipun rapuh tetap memberikan kekuatan padanya. Ayah, kita sudah melewati segalanya. Tapi, apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan kita temui di luar sana? Tanya Rahayu dengan suara yang penuh kebingungan dan harapan. Sutris menatap ke arah cahaya yang mulai memudar, seolah merenung. Kita akan kembali ke dunia yang penuh tantangan, Hayu. Dunia yang pernah kita tinggalkan. Tapi kita tidak sendirian. Kita punya satu sama lain. Di luar, dunia seakan menunggu mereka, tapi saat mereka melangkah keluar dari gua itu, mereka dihadapkan pada sebuah pemandangan yang sangat berbeda. Dunia yang mereka kenal telah berubah. Bumi yang semula hijau dan subur kini tampak layu, langit yang cerah kini dipenuhi awan gelap, dan udara yang segar kini terasa kering dan tercekik. Rahayu menatapnya dengan mata yang terbuka lebar. Apa yang terjadi, Ayah? Kenapa semuanya tampak begitu berbeda? Sutris menghela napas panjang, merasakan perubahan yang mendalam. Dunia ini, Hayu, telah diguncang oleh kegelapan yang telah kita lawan. Segala sesuatu yang kita rasakan, segala pilihan yang kita buat, telah meninggalkan jejaknya.
Namun, ini adalah dunia baru. Dunia yang bisa kita bangun lagi, jika kita memiliki keberanian untuk melakukannya. Rahayu merenung, mendengarkan kata-kata ayahnya yang penuh makna. Ia merasa bahwa dunia yang mereka tinggalkan kini adalah dunia yang telah kehilangan arah, namun di tangan mereka ada harapan baru. Kita bisa memperbaikinya, ayah. Kita bisa memulainya dari sini. Kita harus percaya bahwa ada kekuatan dalam cinta, dalam pilihan yang benar. Namun, tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah-langkah yang datang mendekat. Sutris dan Rahayu menoleh, dan dari balik bayangan yang mengerikan, muncul sosok yang mereka kenal. Itu adalah para preman yang dulu menyebabkan penderitaan dalam hidup mereka, orang-orang yang telah mengorbankan banyak jiwa demi kekuasaan. Mereka kini berdiri di depan mereka, wajah mereka dipenuhi amarah dan keputusasaan. "Sutris, Rahayu," teriak salah satu dari mereka, suara penuh kebencian. "Kalian telah mengalahkan kami di dalam kegelapan, tetapi dunia ini milik kami. Apa yang kalian lakukan di sini hanya akan sia-sia." Sutris berdiri tegak, meskipun tubuhnya lemah, dan matanya penuh dengan kemarahan yang tak terungkapkan. "Kalian telah merusak banyak hal, tetapi kalian tidak akan mengalahkan kami lagi. Dunia ini akan berubah, dan kita akan menjadi bagian dari perubahan itu." Rahayu berdiri di samping ayahnya, dan meskipun ketakutan sempat menyelimuti hatinya, ia merasakan kekuatan baru yang datang dari dalam dirinya. Dunia ini tidak akan dikendalikan oleh kebencian lagi. "Kita akan mulai dengan langkah pertama menuju kebaikan," kata Rahayu dengan suara penuh tekad. Para preman itu terdiam sejenak, kebingungannya tercermin di wajah mereka, namun mereka masih berusaha untuk mempertahankan kekuatan yang mereka punya. Namun, di balik ketegangan itu, ada satu hal yang jelas, Sutris dan Rahayu tidak lagi takut. Mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang datang, karena mereka telah menghadapi kegelapan terbesar dalam hidup mereka dan berhasil keluar dengan cahaya yang lebih kuat. Kini, mereka hanya memiliki satu tujuan, membangun kembali dunia yang rusak, dengan cinta dan keberanian sebagai dasar dari segala tindakan mereka. Dunia yang baru menanti mereka, dan mereka siap untuk membangun harapan dari reruntuhan. Udara terasa lebih dingin ketika Sutris dan Rahayu berdiri di hadapan para preman yang telah lama merusak keseimbangan dunia. Keadaan sekitar semakin terasa tegang, seolah dunia itu sendiri sedang menahan napas, menunggu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Para preman itu, meskipun tampak bimbang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Mereka berdiri dengan wajah penuh kebencian, seperti segerombolan bayangan yang tak ingin kehilangan cengkeraman mereka atas dunia ini. "Apa yang kalian harapkan, Sutris?" Salah satu preman, dengan tubuh yang tampak besar dan kuat, melangkah maju. "Kalian berdua hanya dua orang tua lemah yang tidak akan bisa mengubah dunia ini. Kegelapan ini adalah kenyataan. Kalian tidak bisa menghindarinya. Semuanya sudah hancur, dan kita yang akan memerintah sekarang." Namun Sutris tidak gentar, meski tubuhnya semakin lelah, semangatnya tak pernah padam. "Kalian salah. Kegelapan itu bukanlah kenyataan yang harus diterima begitu saja. Dunia ini bisa bangkit, dan kami akan membuktikannya. Jika kalian ingin berkuasa, kalian harus melalui kami." Suara Sutris keras, tegas, dan penuh keyakinan. Kata-katanya mengandung kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka kira. Rahayu, di samping ayahnya, merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Dengan setiap kata yang diucapkan ayahnya, hatinya semakin dipenuhi oleh keberanian. "Kami tidak akan membiarkan dunia ini jatuh ke tangan kalian. Kami akan memperjuangkan kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapinya sendirian," kata Rahayu, dengan suara penuh tekad. Para preman itu saling memandang, seolah tidak menyangka ada kekuatan sebesar itu dalam diri Sutris dan Rahayu. Namun, mereka tidak mundur. Dengan mata penuh kebencian, mereka mulai bergerak maju, berusaha untuk menyerang dengan kekuatan gelap yang mereka miliki. Namun, tepat sebelum mereka melangkah lebih jauh, sebuah cahaya terang muncul dari tubuh Sutris dan Rahayu, menyinari dunia yang gelap ini dengan kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. "Ini bukan hanya tentang kita berdua," kata Sutris, matanya penuh kebijaksanaan. "Ini tentang dunia yang kita tinggalkan. Tentang kebenaran yang akan kita bawa untuk semua orang yang telah lama terpendam dalam kegelapan. Kita adalah bagian dari perubahan itu, dan tak ada yang bisa menghalangi kita." Cahaya itu semakin besar, semakin kuat, membentuk pusaran yang mengelilingi mereka,
seolah membentengi mereka dari serangan apapun. Salah satu preman, yang mulai merasa gentar, berteriak, "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Dunia ini tidak akan pernah kembali seperti dulu." Namun, suara itu mulai tertelan oleh cahaya yang semakin kuat. Sutris dan Rahayu berdiri bersatu, menatap masa depan yang penuh dengan harapan meskipun jalan yang mereka tempuh begitu berat. Rahayu menggenggam tangan ayahnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Kita akan berhasil, Ayah. Kita akan mengubah dunia ini." Dengan cahaya yang terus memancar dari diri mereka, Sutris dan Rahayu memandang para preman itu dengan penuh keberanian. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang kemenangan mereka, tetapi tentang harapan baru yang akan mereka bawa untuk dunia yang sudah terlalu lama terlupakan. Perang ini baru saja dimulai, dan mereka akan menjadi pelopor perubahan. Cahaya yang memancar dari Sutris dan Rahayu semakin menyilaukan, menciptakan lingkaran yang melingkupi mereka, seolah menjadi dinding pelindung dari segala ancaman yang datang. Namun, meskipun semangat mereka terjaga, rasa khawatir terus menghantui Rahayu. Para preman yang berdiri di depan mereka tampak tidak goyah sedikit pun. Mereka tidak menyerah pada kekuatan yang telah kalah, melainkan semakin menguat dengan kekuatan gelap yang terpendam dalam diri mereka. Rahayu merasakan getaran ketegangan yang semakin dalam, dan tanpa sadar, ia menggenggam tangan ayahnya lebih erat. "Ayah," bisiknya, "apa kita benar-benar bisa menghadapinya? Mereka begitu kuat." Sutris menatapnya dengan senyum tipis, meskipun tubuhnya semakin tampak rapuh. "Kekuatan mereka berasal dari kebencian dan ketakutan, Hayu. Tapi kita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan cinta, harapan, dan kebenaran yang tak tampak, namun tak bisa dihancurkan." Sutris memandang ke depan, mata tuanya penuh keyakinan. "Kita tidak akan kalah. Tidak selagi kita bersama." Namun, para preman itu tidak berhenti. Dengan langkah-langkah besar, mereka maju, merapal mantra gelap yang membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Mereka membawa segala kekuatan yang mereka miliki, berusaha menghalangi cahaya yang terus memancar dari Sutris dan Rahayu. Setiap mantra yang mereka ucapkan menciptakan gelombang gelap yang mencoba membekukan segala yang ada di hadapan mereka. Rahayu merasakan tubuhnya semakin terhimpit oleh kekuatan itu, seolah kegelapan itu berusaha menghabisi dirinya. Namun, dia tahu dia tidak bisa menyerah. "Ayah," katanya, suaranya bergetar, "aku merasa semakin lemah. Apa yang harus kita lakukan?" Sutris menatapnya, dan dengan suara yang penuh kekuatan, ia berkata, "Jangan takut, Hayu. Cinta kita lebih kuat dari segala kegelapan ini. Kamu punya kekuatan dalam dirimu yang tak akan pernah padam. Percaya pada dirimu sendiri." Mendengar kata-kata ayahnya, Rahayu menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ia teringat akan semua perjalanan yang telah mereka lalui bersama, semua pengorbanan dan pelajaran yang didapatkan. Ada kekuatan yang mendalam dalam hatinya, kekuatan yang tak tampak namun begitu nyata. Cahaya dari dalam dirinya mulai bangkit kembali, menembus kegelapan yang menekan mereka. Sutris, yang melihat perubahan itu, tersenyum dengan penuh harapan. "Sekarang, Hayu, waktunya untuk kita melawan. Bersama-sama, kita akan menghancurkan kegelapan ini." Rahayu mengangguk, dan dengan kekuatan yang semakin besar, ia mengangkat tangannya. Sebuah cahaya terang bersinar dari dirinya, membentuk gelombang yang menghancurkan setiap kekuatan gelap yang mendekat. Cahaya itu melesat ke udara, menghancurkan gelombang-gelombang hitam yang datang dari para preman. Para preman itu terhuyung mundur, terkejut oleh kekuatan yang tiba-tiba muncul dari tubuh Rahayu. Mereka mencoba untuk melawan, namun setiap serangan mereka dihancurkan oleh cahaya yang semakin besar. Satu persatu, mereka mulai mundur, ketakutan akan kekuatan yang tak bisa mereka tangani. Rahayu berdiri tegak, menyaksikan para musuh mereka yang mulai kehilangan kendali. "Ini belum berakhir," teriaknya, suaranya penuh keyakinan. "Kita akan terus berjuang, sampai kegelapan ini benar-benar lenyap." Dengan kekuatan yang semakin meningkat, Sutris dan Rahayu akhirnya berhasil mematahkan serangan terakhir para preman tersebut. Namun, mereka tahu ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Dunia yang mereka kenal telah berubah, dan meskipun mereka telah mengalahkan musuh-musuh mereka, ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Namun, mereka tidak lagi merasa takut. Kekuatan yang tak tampak, cinta, harapan, dan keberanian,
telah mengalir dalam diri mereka, dan mereka siap untuk memimpin dunia ini menuju perubahan yang lebih baik. Setelah para preman yang menguasai kegelapan mundur, Sutris dan Rahayu berdiri dalam diam, meresapi kemenangan mereka yang pahit. Dunia yang mereka pandang seolah memberi sedikit harapan, namun mereka tahu bahwa meskipun kegelapan itu telah ditaklukkan, dunia yang hancur tetap memerlukan perhatian mereka. Meskipun pertempuran telah berakhir, mereka merasakan beratnya tugas yang ada di hadapan mereka, untuk membangkitkan dunia yang telah lama terlupakan. Rahayu menghela napas, matanya menatap langit yang masih diselimuti awan gelap. Ayah, kita sudah mengalahkan mereka, tetapi ini bukan akhir. Dunia ini masih rapuh. Bagaimana kita bisa membangunnya lagi? Tanya Rahayu, suaranya penuh kekhawatiran. Sutris mengangguk, tangannya meraih pundak putrinya. Memang, Hayu, tetapi ingatlah, kita tidak hanya melawan kekuatan gelap mereka, tetapi juga melawan rasa putus asa yang telah menguasai hati banyak orang. Kita harus menjadi pelita, menjadi contoh bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sutris menatap sekitar, pada reruntuhan yang ada, pada dunia yang masih penuh luka. Langkah pertama adalah menyebarkan cahaya itu. Kita harus berbicara pada orang-orang yang kehilangan harapan. Kegelapan datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri setiap orang yang merasa tak berdaya. Rahayu menatap ayahnya, merasakan kehangatan dalam kata-kata itu. Sebuah tekad baru mulai menyala dalam dirinya. Mereka harus mulai dari sini, dari reruntuhan ini, untuk membangun sebuah dunia yang baru. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Dunia yang hancur ini penuh dengan tantangan yang lebih besar. Mereka harus berhadapan dengan mereka yang masih terperangkap dalam kebencian, dan mereka yang tak percaya bahwa perubahan itu mungkin. Masyarakat yang lama terbelenggu oleh kekuasaan para preman itu tak akan mudah menerima perubahan yang datang begitu mendalam. Tidak semua orang akan siap untuk menerima cahaya kita, ayah, kata Rahayu. Tapi kita harus mencobanya, karena tanpa itu, dunia ini tidak akan pernah sembuh. Sutris mengangguk, matanya penuh dengan kebijaksanaan. Kita tidak bisa mengubah hati setiap orang dengan paksa, tapi kita bisa menunjukkan pada mereka bahwa ada jalan lain. Ada jalan menuju kedamaian, menuju kebahagiaan, yang tak bisa dijangkau dengan kebencian. Ia memandang putrinya, memberi kekuatan dengan setiap kata yang terucap. Percayalah, Hayu, setiap langkah yang kita ambil akan membuka jalan bagi orang lain. Dengan hati yang penuh tekad, Sutris dan Rahayu mulai berjalan menuju desa-desa yang terdekat. Mereka membawa pesan kedamaian, mengajak orang-orang untuk berdamai dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia yang telah mereka tinggalkan. Meskipun banyak yang ragu, ada juga yang mulai mendengarkan, ada yang mulai merasakan kehangatan yang datang dari dalam hati mereka. Satu persatu, mereka menemukan cahaya dalam kegelapan mereka, dan dunia mulai merasakan getaran perubahan itu. Namun, perjalanan mereka jauh dari selesai. Mereka tahu bahwa meskipun beberapa desa mulai terbangun kembali, masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Kekuatan gelap yang dulu menguasai para preman itu mungkin sudah hilang, tetapi bayangannya masih ada di dalam jiwa banyak orang. Kita harus terus bergerak, ayah, kata Rahayu. Tak ada waktu untuk berhenti. Sutris menatap putrinya dengan senyum penuh harapan. Kita tidak akan berhenti, Hayu. Selama kita bersama, tak ada yang bisa menghentikan kita. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, berbekal keyakinan bahwa mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada apa yang dapat dilihat oleh mata. Dunia yang gelap ini akan pulih, dan mereka akan menjadi pelopor perubahan itu. Tidak ada lagi kegelapan yang bisa menghalangi mereka, karena mereka membawa cahaya yang lebih terang dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Dunia ini mungkin membutuhkan waktu untuk pulih, tapi dengan langkah kecil yang mereka ambil, mereka tahu bahwa suatu